Shalom semuanya, puji Tuhan, kita bersyukur hari ini kita bisa merenungkan firman Tuhan bersama-sama lagi. Kita satu dalam doa. Bapa, kami sangat bersyukur untuk hari ini Engkau begitu baik, kami bisa bersama-sama merenungkan firman-Mu lagi melalui online ini. Tuhan, kami percaya Engkau hadir, Engkau membuka hati dan pikiran kami sehingga firman renungan yang kami dengarkan ini Tuhan, kami bisa mengerti dan kami pun bisa melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah teman-teman, sebelum saya masuk dalam ayat renungan kita hari ini, saya ingin bertanya kepada teman-teman semua, apa yang timbul di pikiran teman-teman atau apa yang akan teman pikirkan ketika mendengar kata mengampuni? Saya kira yang timbul di pikiran kita adalah pengalaman-pengalaman kita bersama orang lain yang mungkin tidak menyenangkan bagi kita, tidak menyenangkan bagi kita. Hal-hal tersebut bisa saja seperti kekecewaan, kemarahan, emosi, dan banyak hal yang sangat menyakitkan hati kita. Nah, terlebih lagi ketika yang melakukan hal tersebut adalah orang-orang itu terus atau orang yang sama yang melakukan secara terus-menerus, mungkin selalu menyakiti hati kita, atau bahkan orang tersebut adalah orang terdekat kita sendiri. Hal-hal yang kita rasakan ini bisa saja membuat kita menjadi sulit untuk mengampuni atau memaafkan orang tersebut. Mungkin kita bisa mengatakan, ya saya mengampuni kamu, saya memaafkan kamu, tetapi itu hanya di mulut kita. Kalau dalam hati kita masih menyimpan rasa kekecewaan itu, rasa sakit hati itu kepada orang tersebut, itu sama saja kita belum sepenuhnya mengampuni orang itu. Nah, tapi saya mau beritahu teman-teman, hal yang sulit bukan berarti tidak bisa untuk kita lakukan, bukan? Hal yang sulit bukan tidak mungkin untuk kita lakukan. Nah, saya mau mengajak kita membaca ayat firman Tuhan hari ini yang terdapat dalam Matius pasal 18 ayat 21 sampai 22. Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Nah, pada ayat ini Petrus bertanya kepada Yesus, "Tuhan, aku kalau mau mengampuni orang yang melakukan kesalahan ke aku tuh sampai berapa kali? Apakah sampai 7 kali?" Tetapi Yesus menjawab, sampai 70 kali 7 kali. Apakah artinya itu, saudara? Apakah 70 kali 7 kali itu sama dengan 490 kali kita mengampuni teman kita atau orang yang bersalah kepada kita? Tentunya tidak ya teman-teman. Tetapi di sini adalah maksud Tuhan Yesus itu adalah kita bahkan tidak boleh mengingat sudah berapa kali kita mengampuni orang lain. Orang berbuat salah kepada kita, mungkin menyakiti hati kita, kita harus bisa untuk tidak selalu mengingat kesalahan-kesalahan orang itu. Nah, disinilah Tuhan menekankan, dari ayat ini Tuhan menekankan bahwa kita harus bisa mengampuni dengan cara secara tanpa batas. Artinya nggak perlu kita mengingat kesalahan-kesalahan orang lain lagi. Hal ini pasti sulit, iya. Tapi kembali lagi, mengampuni ini adalah salah satu perintah Tuhan yang terdapat di dalam Efesus pasal 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, dikatakan. Lalu pertanyaannya untuk kita semua, mengapa kita perlu mengampuni? Jawabannya hanya satu, karena Tuhan sudah lebih dahulu mengampuni kita. Di dalam Kolose pasal 3 ayat 13, "Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian." Nah saudara, Tuhan Yesus tidak hanya sekedar mengajarkan mengenai pengampunan ini, tetapi yang terlebih penting di sini Tuhan Yesus pun memperlihatkan atau mempraktekkan. Dia memberi teladan bagi kita yang percaya kepadanya untuk mengampuni orang lain. Ada banyak cerita di Alkitab mengenai Tuhan Yesus mengampuni orang. Jadi teman-teman, Tuhan itu Maha Pengampun. Dia tidak lagi mengingat-ingat dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita. Nah, ada satu lagu yang mengingatkan kita, "Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku." Nah, di sini Tuhan itu tidak mengingat-ingat dosa-dosa yang kita telah lakukan atau kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Maka dari itu Tuhan telah mengampuni kita.
Nah, pengampunan yang kita terima ini tidak bisa dipisahkan dengan kita harus bisa mengampuni orang lain juga yang melakukan kesalahan kepada kita. Balik lagi tadi, karena pengampunan itu adalah perintah dari Tuhan dalam Efesus pasal 4 ayat 32 tadi itu. Nah, maka dari itu teman-teman, kunci untuk kita bisa mengampuni atau melepaskan pengampunan bagi orang lain adalah kita harus ingat Tuhan itu sudah mengampuni saya. Sudah tentu kita manusia biasa tidak luput dari namanya dosa dan kesalahan. Jadi kita harus mengingat bahwa Tuhan itu sudah mengampuni saya. Jadi saya juga harus bisa mengampuni orang lain. Masa Tuhan yang luar biasa bisa mengampuni sedangkan kita yang manusia biasa tidak mau mengampuni orang lain? Nah, ada sebuah cerita mengenai persahabatan dua orang, sebut saja si A dan si B. Si A dan si B ini sudah berteman sangat lama, mereka sering berjalan bersama, pergi ke suatu tempat bersama, curhat-curhatan, pokoknya selalu bersama lah, dan mereka sangat akrab. Nah, tapi suatu ketika si B ini melakukan suatu kesalahan. Si B melakukan suatu kesalahan sehingga si A ini merasa, kamu kok sahabatku, sudah lama dengan aku, sudah akrab dengan aku, kok melakukan kesalahan ini? Kamu kok begitu ke aku? Nah, jadi si A ini sekarang hanya melihat kesalahan si B ini. Seperti misalnya ini kesalahannya. Jadi yang dia lihat itu hanyalah kesalahannya sehingga menutupi matanya seperti ini. Nah, jadi dia tidak bisa melihat lagi sahabatnya ini, dia tidak ingat lagi hubungan mereka bagaimana, tetapi karena yang dia lihat adalah kesalahannya ini tadi, dia menjadi lupa, dan hal itu mungkin saja bisa menghancurkan persahabatan mereka. Nah, pengampunan yang kita terima dari Tuhan itu semua adalah karena kasih-Nya, bukan karena oh aku udah mengampuni dia, Tuhan pasti mengampuni aku. Bukan, tapi karena kasih-Nya kepada kita yang sangat besar itu. Semua karena anugerah-Nya, semua karena kemurahan-Nya, sehingga dia mau mengampuni kita karena dia mengasihi kita adalah anak-Nya. Mari kita belajar bersama-sama untuk bisa mengampuni orang lain, mengampuni sesama kita. Terlebih kita juga harus bisa meminta ampun kepada Tuhan, karena kita semua ini manusia biasa yang tidak luput dari dosa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur untuk renungan firman Tuhan yang kami bisa dengarkan hari ini Tuhan. Engkau memberikan kami hikmat-Mu untuk kami bisa mengerti. Kami belajar ya Tuhan untuk mau melepaskan pengampunan bagi orang lain. Terlebih Tuhan, kami memohon ampun juga untuk setiap salah dan dosa yang telah kami lakukan ya Bapa. Kami percaya Engkau telah mengampuni kami, dan kami pun mau belajar untuk mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.